Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my classroom, and today I'd like to inform you to the new materials talking about the Microsoft Excel, and it's talking about the how to manage the letter or counting here. Okay. Nah, ini tampilan dari Excel yang akan kita gunakan. Good morning. Nah, kita lihat versinya. Oke, dari akun yang akan kita pakai. Sorry. Ini digunakan versi Office 2019 ya. Ini temanya bisa diganti-ganti, warnanya juga bisa diganti-ganti. Oke, kita langsung saja ke buka materinya. Mari kita buka dokumen baru. Oke, di materi kali ini kita mengenalkan sedikit tools yang akan kita gunakan dari mulai home sampai dengan view. Di home ini tentu ada terdiri dari clipboard, font, alignment, number, style, cells, editing, sensitivity. Ini beda-beda versi tergantung komputernya, jadi menyesuaikan. Ada insert, ada page layout. Kalau insert ini untuk memasukkan grafik. Ada page layout, ada formulas, ada data, ada review, view, dan lain sebagainya. Namun di materi kali ini kita nggak terlalu jauh mengarah ke sana. Kita akan sedikit mengarah kepada formulasi dulu. Nah, di dalam Excel ini ada dua. Yang pertama teks dan juga huruf. Kalau teks itu biasanya diisi dengan tanda kutip seperti ini. Karena ini bentuknya formula, rumus, ada juga angka yang ditulis biasa saja. Oke. Wajib diingat ketika kita menggunakan Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Dan enaknya kalau kita memasukkan rumus itu Excel akan ngasih tahu rumusnya. Misalkan kita gunakan rumus rank. Nah, bagi yang paham, ini ada bentuk seperti ini, num, ref, dan order. Ini akan membantu menjelaskan teknis dari Excel itu sendiri. Sebelum mengarah ke yang lebih jauh, kita akan membahas dulu rumus ya. Rumus. Nah, biar enak kita ganti ke yang lebih besar. Nah, rumus ini banyak jenisnya. Kita klik formula. Di sini ada financial, logical, text, date and time, lookup references, math and trig, and more. Ada statistik, engineering, cube information, dan web. Nah, yang sering kita gunakan mungkin di sini ada autosum ya. Ini yang sering sangat digunakan sekali. Padahal autosum ini akan muncul otomatis sebenarnya ya. Oke. Nah, kita rumus dasar dulu. Rumus dasar ini terdiri dari kali bataku, kali bagi, tambah, kurang, pangkat, dan perkalian sebagainya. Kita coba. Jadi pertama untuk kali kita gunakan tanda bintang. Untuk bagi kita gunakan garis miring. Kita gunakan garis miring. Lalu untuk tambah tentu kita gunakan plus saja. Untuk minus kita gunakan minus saja seperti ini. Ada juga pangkat seperti ini. Ada juga sama dengan. Ada juga lebih kecil sama dengan. Ada lebih besar sama dengan. Oke, ini lebih besar, sorry, ini lebih kecil sama dengan. Ada juga tidak sama dengan. Seperti ini. Nah, ini harus diingat sama kita semua. Untuk perkalian misalkan kita contoh awal dengan tanda sama dengan 2 kali 3. Itu langsung 6.
6 sama dengan lagi 6 bagi 3, itu langsung 2. 6 sama dengan lagi 6 tambah 2, langsung 8. Ada lagi 6 kurangi 2, itu sama dengan, ada lagi sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini contoh rumus manualnya. Ada juga rumus yang otomatisnya, misalkan sama dengan, kita klik saja 6 ditambah 2. Oke, sorry, 2. Ulangi ya. Sama dengan 6 ditambah 2. Maka hasilnya 8. Atau 6, kita masih yang pertambahan, atau 6 ditambah blok ini. Bisa nggak kira-kira? Kita coba. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena bukan sum. Kalau untuk pertambahan harus satu blok saja. Oke ya, nanti khawatir teman-teman menggunakan seperti itu. Oke, ini contoh pertambahan dan perkalian pun sama. Ini sama dengan berfungsi untuk di rumus-rumus yang lebih lanjut. Ini sangat penting sekali. Ulangi lagi, ini sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Lalu ada rumus prioritas, yaitu kurung buka dan kurung tutup. Ini penting, artinya misalkan yang harus didahulukan adalah 4 kali 5 dulu, maka kurungnya harus jelas. Misalkan saya akan membuat operasi seperti ini. Aku pakai teks dulu, 3 kali 2 ditambah 5 dibagi 3 dikurangi 2. Nah, ini kan kalau tidak pakai priority biasanya akan salah hitung. Tapi gunakanlah rumus priority. Pertama yang harus dilakukan adalah 3 kali 2 dulu, betul ya. Nah, terus bagi dulu. Setelah bagi, tambah total, dan terakhir dikurangi. Ini contoh kompleks dari kurung buka tadi. Ini penting di Excel ya. Sudah, lanjut ke perburuan selanjutnya. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kursor. Ini ya. Kursor ini bisa berubah-ubah. Ada pertama ini kursor biasa, ini navigasi. Bentuknya plus besar seperti ini. Kalau ke atas menjadi tetikus yang pada umumnya, yaitu panah. Kalau ke sini ada teks. Kalau teks sudah jelas berbentuk teks. Kalau ke atas jadi tetikus. Nah, di halaman sheet ini terdiri dari 3 jenis kursor. Yang pertama kursor umum seperti ini. Yang kedua ada kursor tanda kecil plus, asalnya plusnya putih menjadi plus hitam. Dan juga ada yang plus ada panahnya. Nah, ini perbedaannya adalah dari segi fungsi. Kalau untuk kursor yang awal ini biasanya untuk membuat rank. Rank ini adalah jangkauan. Ini titik awal dan titik akhirnya. Ini jangkauan ranknya. Ya, jadi kalau kita tarik seperti ini ranknya ada. Oke ya. Nah, selanjutnya ini buat blok, caranya adalah tekan tahan blok seperti ini. Selanjutnya ada mouse yang kecil hitam. Ini buat fill series otomatis ya. Misalkan kita pilih 1 sampai 2. Kalau kita blok dan kita tarik, ini akan otomatis. Ataupun hari atau bulan juga sama. Kalau kalian komputernya bahasa Inggris, ini akan otomatis mengikuti. Nah, ini contoh. Ini Sunday, Monday, Tuesday sampai beres. Ini kalau komputernya menggunakan format bahasa Inggris. Ini kalau kita otomatiskan, ini otomatis seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada juga kursor yang berfungsi untuk move, berpindah seperti ini. Oke ya, jadi pindah datanya. Ini arahnya ada di garis hijaunya
Jadi ada di sebelah sini bisa, ada sebelah sini bisa, ada sebelah sini bisa. Ini kita bisa pindah-pindah. Oke ya. Nah, selanjutnya ada terakhir, bukan terakhir ya. Yang keempat, ini yang di luar. Yang di luar dari worksheetnya. Ada yang di ini namanya kolom, ini namanya baris, ini namanya sel, kan gitu ya. Nah, ini ada juga mouse yang memilih satu blok kolom, artinya tinggal kamu arahkan ke hurufnya, kamu klik seperti ini sudah jelas. Ada juga yang di baris juga sama, sudah jelas. Nah, terakhir ada untuk di antara kolom atau di antara baris. Kita contohkan antara I dan J, berarti di sini ya. Ini kita bisa geser. Ini untuk merapihkan kolom atau baris. Kalau otomatis tinggal double klik saja di sini sehingga rapi. Ini juga sama di bagian baris, mau digeser, kalau mau double klik otomatis rapi. Ya. Nah, ini adalah kumpulan cara atau perkenalan awal dari Excel itu sendiri. Perlu kamu ketahui bahwa Excel ini ke kanan dan ke kiri ada batasannya. Pernah ketemu? Kalau belum pernah saya contohkan. Paling kanan adalah XFD. Jadi Excel, boleh kamu catat, Excel paling kanan adalah XFD dan paling bawah adalah 1.048.576. Ini adalah titik paling bawah dari Excel, maka ditulisnya adalah XFD 1048576. Mohon diingat, itu saja pertemuan pertama. Semoga bisa menjadi catatan di pertemuan pertama kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.